Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan hari ini akan kita mulai dengan ayat dari Amsal 19 ayat yang ketiga. Tertulis demikian: kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. John Corson, seorang gembala, pernah mengatakan begini: orang yang bodoh tidak mendengarkan perkataan Tuhan, tidak mencari Tuhan, dan tidak mau berjalan bersama Tuhan. Tapi ketika ia mengalami masalah, siapa yang ia salahkan? Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan yang seperti ini seringkali terjadi. Kadangkala kita pun juga suka menyalahkan Tuhan, meskipun masalah yang terjadi diakibatkan oleh keputusan diri kita sendiri. Padahal sebelum terjadi masalah, kita sudah tahu firman Tuhan dan merasakan adanya tanda-tanda dari Tuhan yang memperingatkan kita untuk menghindari atau mengambil keputusan yang berbeda. Tapi karena kita lebih memilih pikiran sendiri, maka kita mengabaikan peringatan Tuhan. Dalam hal seperti itu, kita menjadi bodoh. Seharusnya kita tidak boleh marah kepada Tuhan. Justru kita harusnya mengoreksi diri kita sendiri. Amsal 19 ayat yang ketiga menyatakan bahwa kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah atau marahlah hatinya terhadap Tuhan. Tidaklah pantas, saudara, kita menjadi marah kepada Tuhan karena akibat kesalahan kita sendiri dan kebodohan kita sendiri yang membuat kita menjadi tersesat, salah jalan, dan mengalami masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang yang bijak, yang selalu memilih Tuhan dan tidak memilih pikiran kebodohan kita. Jadilah orang yang selalu mentaati firman Tuhan, sekalipun kita terkadang tidak mengerti. Dalam Efesus pasal 5 ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan merasa diri kita lebih bijak dari pencipta dunia ini. Ada satu keunikan dari sifat orang yang bersungguh hati terhadap Tuhan, yaitu ia akan tetap bersuka cita, meskipun dalam masalah atau kesukaran. Walaupun setelah menuruti perintah Tuhan, ada kesulitan yang terjadi, tapi ia tidak akan menyalahkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada istilah belajarlah dari pengalaman. Namun demikian, jangan kita biarkan pengalaman buruk terjadi karena tindakan kebodohan dan akibat tidak menuruti kehendak Tuhan. Alangkah bijaknya bila kita belajar selalu dari firman Tuhan dan mentaatinya. Dalam Amsal 16 ayat yang ke-20 tertulis, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak berlaku bodoh, tapi dengar-dengaran selalu kepada Tuhan, selalu mencari Tuhan, dan berjalan bersama Tuhan. Maka tidak akan ada yang kita persalahkan, karena Tuhan selalu memberikan kita kedamaian dan kebahagiaan. Malam ini saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang mengalami persoalan akibat suatu tindakan kesalahan yang saudara lakukan, saudara dapat datang kepada Tuhan, memohon pengampunannya, dan meminta agar Tuhan memulihkan keadaan hidup saudara. Tuhan itu baik dan mau menolong setiap kita.
Ketika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita ada dalam masalah, meskipun itu disebabkan oleh karena kesalahan kita, maka Tuhan pun dengan rela mau menolong kita. Dia mau mengangkat saudara. Ketika kita merendahkan diri kita, Tuhan akan mengangkat kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita datang kepada Tuhan dan mengucap syukur untuk segala kebaikan-Nya dalam hidup kita. Kita berbahagia karena Tuhan. Kita berbahagia karena firman-Nya. Karena itu, marilah kita selalu dengar-dengaran kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, pimpinan dan pemeliharaanmu di sepanjang hari ini. Kami dapat melalui hari ini oleh karena kekuatan yang dari Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan, kami tersesat, kami terhilang, kami tidak mampu. Tapi karena Tuhan, kami dimampukan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk dengar-dengaran kepada Tuhan. Karena kebahagiaan akan kami dapatkan di saat kami senantiasa mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan dengar-dengaran kepada firman-Mu. Bentuk hati kami ya Tuhan, supaya kami tidak condong kepada pikiran kami sendiri, supaya kami tidak bersandar kepada pikiran dan pengertian kami sendiri, tapi kami selalu bersandar kepada pikiran-Mu, mentaati firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena firman-Mu selalu memberikan kami pertolongan, memberikan kami tuntunan, sehingga hidup kami dipenuhi dengan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Malam ini kami kembali akan beristirahat. Kami mohon kemurahan-Mu, perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam ini. Segarkan kembali tubuh kami dan juga roh kami ya Tuhan. Sehingga ketika kami bangun di pagi hari, tubuh kami kembali sehat dan segar, dan jiwa dan roh kami kembali dikuatkan oleh Tuhan, untuk kami menjalani hari yang baru dengan semangat dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.